Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektronik di ruang evakuasi. Kita lanjut ke generasi kedua. Pada generasi kedua, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1990-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Next, ke generasi ketiga. Pada generasi ketiga, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Next, ke generasi keempat. Generasi keempat itu di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosedur pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Lanjut ke generasi kelima. Generasi kelima atau yang sekarang. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Lanjut ke pertemuan kedua. Kita ke pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua kita akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Pada pertemuan satu tadi sudah dijelaskan tentang perkembangan komputer. Selanjutnya kita next ke klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer terbagi menjadi 6. Yang pertama, microcontroller. Microcontroller memiliki semua peralatan umumnya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya adalah pemproses atau processing, memori input dan output. Yang kedua, mikrokomputer khususnya digunakan untuk single user, biasa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi. Yang ketiga, engineering workstation. Komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi umumnya. Komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, mini komputer. Mini komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai multi-user pada saat pembicaraan dan time. Yang kelima, mainframe. Pada tahap awal mulanya era komputerisasi, mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Yang keenam, superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Next, ke pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga kita akan menjelaskan jenis-jenis komputer dan pengembangan komputer. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer yang pertama analog, digital, dan hybrid. Pengolahan komputer yang pertama, komputer analog. Analog biasanya berupa pengaturan atau pengendalian atau kontrol mesin. Komputer ini banyak digunakan pada pengendalian industri kimia, pembangkit listrik, penyulingan minyak, atau untuk menangkal energi jantung. Next, ke komputer digital. Digital komputer adalah komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung, variabel, dan komputer ini dinyatakan dengan angka-angka. Penyelesaian masalah dilakukan dengan proses aritmatik dan logik. Yang ketiga, komputer hybrid. Komputer hybrid adalah komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Next, ke pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kita
alat input. Yang pertama itu keyboard, mouse, telepon, CD-RW, DVD. Yang kedua itu alat pemproses. Alat pemproses berfungsi untuk mengolah data dari hasil data yang telah diisikan. Yang ketiga alat output. Alat output yang pertama itu monitor, speaker, proyektor, printer, plotter. Next ke pertemuan ke-5 dan 6. Pada pertemuan ke-5 dan 6 kita membahas alat proses. Kemudian alat proses. Alat proses adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengelola data yang diisikan oleh alat tersebut, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima. Alat-alat proses pertama itu central processing unit atau CPU, memori antara, blok USB, akselerator VGA, motherboard, hard disk, power supply, dan hard. Pada pertemuan ke-7 kita akan membahas komponen hardware dan board komputer. Yang pertama itu komponen hardware. Komponen hardware yang pertama itu mainboard, prosesor, hard disk, RAM atau memori, power supply, monitor, VGA card atau video, keyboard, dan mouse. Yang kedua itu port komputer, dibagi menjadi 10 port serial, paralel, USB, VGA, infrared, CS, audio, LAN, HDMI, service. Next ke pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 yaitu fungsi perangkat lunak. Yang pertama itu memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Keempat, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang kelima, menyediakan fungsi data dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Selanjutnya ke pertemuan terakhir yaitu pertemuan 10. Macam-macam